Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Copker TV kembali lagi dalam program Tadarus Ramadan bersama saya Irwan Amrizal. Nah, untuk kesempatan kali ini saya sudah kedatangan lagi Mas Denny Siregar. Assalamualaikum Mas Denny. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita akan ngobrol-ngobrol dengan Mas Denny ini tentang sisi lain dari Mas Denny yang mungkin belum begitu banyak diketahui oleh masyarakat luas. Nah, Mas Denny, di satu sisi itu kita mendengar ya bahwa Mas Denny itu dituduh macam-macam lah, mulai anti-Islam lah, kemudian penista agama dan lain-lain lah. Pokoknya tuduhan yang sangat hina gitu ya, yang kemudian juga itu bisa memunculkan efek negatif ya. Tapi di sisi lain, dari pandangan saya, penglihatan saya, kemudian juga dari testimoni teman-teman, itu Mas Denny, Bang Ade, dan juga teman-teman yang lain ya, itu termasuk orang yang sangat taat beragama, terutama dalam hal sholat ya. Ini kan sholat itu buat banyak kalangan kan, ya ada yang ini ya, nggak terlalu rutin melakukan. Tapi Mas Denny, Bang Ade itu sangat rutin dalam pengamatan saya dan dari testimoni teman-teman. Nah, Mas Denny memang taat beribadah, Mas? Atau seperti apa, Mas? Ini yang orang salah menafsirkan konsep sholat buat saya sih ya. Okay. Buat saya pribadi Okay. Sholat itu bukan taat beribadah sebenarnya. Sholat itu buat saya itu gini. Manusia itu pada dasarnya orangnya labil. Manusia ya. Kenikmatan dunia ya kan dan semua godaan-godaan itu membuat manusia itu labil, tidak punya prinsip yang kuat ya. Nah, sholat itu menjaga itu. Ya kan. Jadi buat saya sholat itu sebenarnya bukan masalah ketaatan kepada perintah Tuhan, enggak. Kalau kita meyakini itu berarti kita masih pada level ibadah yang OB itu tadi. Ya memang untuk beribadah saja kamu harus diperintah, gitu kan. Buat saya sholat itu keselamatan. Ketika diri saya guncang, ya kan, yang membuat saya itu di dunia itu bisa tetap pada jalurnya, ya kan, bisa stabil. Mau ketemu orang kaya ya gue nggak peduli, mau ketemu orang miskin juga gue nggak peduli, gue nggak peduli kalian semua, ya kan. Ya itu cuma sholat, ya kan, karena itu membangun ketenangan dalam hati. Jadi sholat itu adalah kebutuhan diri saya sendiri, pemenuhan. Jadi kalau misalnya makanan itu kebutuhan perut, sholat itu kebutuhan rohani. Nah, makanya saya bilang ini bukan masalah ketaatan. Orang yang berbicara bahwa sholat itu adalah ketaatan kepada Tuhan berarti dia masih pada level bahwa sholat itu adalah sebuah perintah. Enggak, kalau buat saya itu kebutuhan. Ya kan? Saya nggak bisa. Apakah kemudian ketika saya nggak sholat saya bisa masuk surga? Misalnya bisa masuk surga? Ya bisa juga. Ya kan? Buat saya ya. Cuman kan saya menjadi orang yang sombong. Ya kan? Istilah saya, Tuhan ini kan pusat dari semua kebaikan. Jadi manusia itu harus mendekatinya, ya kan, supaya tetap berputar pada rotasinya. Nah, ketika lu tidak melakukan ibadah, nggak ada masalah. Tapi jangan salah ya, kalau kemudian lu melayang nggak jelas nih, random, kan, gitu kan. Jangan salahkan Tuhan, ya kan, karena tidak ada kejahatan, yang ada adalah hilangnya kebaikan sebenarnya. Itu aja sih. Jadi kalau gue sholat, dan gue yakin banyak orang juga ketika sholat itu sebenarnya memenuhi kebutuhan dirinya sendiri. Asupan makanan buat jiwanya. Tapi dari mana, Mas, datang kesadaran bahwa sholat itu kebutuhan? Karena nggak semua orang kan punya kesadaran itu. Iya, karena ya itu tadi balik. Ketika orang berbicara, gue dianggap sebagai penista agama, ya kan. Level syariat itu sebenarnya buat saya adalah level-level kesombongan yang luar biasa. Ya kan. Bahkan saya mendapatkan legenda cerita iblis yang ada di kitab suci dan di hadis-hadis. Iblis itu bukan makhluk yang tidak taat beribadah loh, ya kan? Bahkan level beribadahnya tinggi, ya kan, sangat tinggi daripada manusia. Kenapa dia tidak mau kemudian tunduk kepada Nabi Adam ya? Karena dia merasa lebih tinggi, ya kan? Gue lebih ada kesombongan di sana ya. Kesombongan luar biasa kan. Makanya kalau gue bilang sekarang gini, kalau lo misalnya mabuk ya kan, atau mencuri atau apa gitu tuh sebenarnya bukan iblis yang menggoda. Ya, itu adalah nafsumu saja. Maksiat nafsumu yang tidak bisa kamu kontrol, menjadikan sebuah maksiat.
Tapi ketika kamu beriman, ya kan, iblis pasti akan datang. Karena nggak boleh ada yang lebih beriman kepada Tuhan daripada gua. Kebayangkan bahayanya kan? Nah, orang-orang pada level syariat, itu selalu begitu, terjebak di sana, terjebak pada aksesoris. Kenapa aku bisa ngomong begini? Karena aku pernah ada di sana, Wan. Ya kan, gue pernah ada di sana. Ketika gue sholat Jumat, gue sholat Jumat nih, gue masuk surga, orang ini pasti masuk neraka. Lama-lama gue jadi Tuhan, gila nggak? Ya, jadi gue pikir semua orang pasti akan melalui hal-hal yang sama. Sampai pada akhirnya gue memahami bahwa Islam itu sebenarnya bukan agama. Islam itulah sebuah jalan, ya kan? Sebuah jalan bagaimana kita menuju keselamatan untuk diri kita. Kita nggak usah berpikir orang lain lah. Diri lu selamat nggak nih? Ini gue kasih petunjuk nih. Dunia ini hutan rimba nih, yang penuh dengan segala macam jebakan, jurang dan segala macam. Ini gue kasih nih petunjuk nih, gue kasih ini. Lu pengen jadi ateis? Ya silakan. Ya kan? Lu bisa selamat? Bisa saja. Cuman gua nggak mau jadi orang sombong. Gua harus mengikuti petunjuk ini supaya selamat. Ya kan? Bahwa orang ateis, orang yang disebut agnostik, orang agama, bisa saja yang tidak memahami atau tidak mengaku itu bisa saja selamat dan disebut surga. Karena Tuhan tuh adil sebenarnya. Surga dan neraka itu buat gua bukan kemudian sebuah bahwa lu nggak taat kepada gua, bukan. Surga dan neraka itu adalah hasil pilihan lu. Gitu. Sebuah reward and punishment. Nah, untuk menuju surga dan neraka ini gue berikannya petunjuk supaya lu selamat. Tapi tanpa petunjuk ini, lu juga bisa selamat. Cuman resikonya lebih besar untuk tidak selamat. Gua bukan orang sombong, Wan. Ya kan? Gue ingin memperkecil resiko itu untuk selamat. Itu aja sih sebenarnya. Makanya gue butuh petunjuk itu. Nah, Mas Denny bisa keluar dari jebakan syariat yang arogan itu gimana, Mas? Ini kan karena kita lihat ya, misalnya ada banyak orang yang dari kehidupan yang bergajulan ya, terus kemudian hijrah, itu kan lama-lama dalam kesombongan yang seperti itu ya. Nah, tapi kan Mas Denny bisa keluar, sementara yang lain belum keluar. Karena mereka tidak mau keluar dari eksklusivitas kelompoknya. Jadi istilahnya kalau gue Islam ya Islam, kalau gue Ahmadiyah ya Ahmadiyah. Kalau gue Sunni ya Sunni. Kalau gue Syiah itu aja berkelompok situ. Kalau gue nggak mau. Gue pengen keluar, gue pengen ketemu orang-orang yang bahkan paling kafir sekalipun dibilang orang. Gue pengen dialog sama mereka gitu. Apa sih nilai-nilai pemikiran lu? Ya kan? Gue ngobrol sama mereka. Bukan sebagai orang yang punya agama yang berbeda atau sama, tetapi sebagai manusia, ya kan. Dan gue nggak melihat dia agamanya. Lama-lama, ketika gue sering ngobrol, gue keluar dari eksklusivitas kelompok agama atau apapun. Gue berbaur dengan semua orang. Robek tuh baju-baju keagamaan gue. Pada intinya nggak ada semua itu. Pada intinya kita telanjang sebagai manusia aja kok, ya kan. Yang sekarang nanti kita matinya mau kayak apa? Udah itu aja pikiran kita. Lu mau mati kayak penyakit, lalu kena sakit, tua, di ranjang bisa, ya kan? Atau lu mati karena berjuang untuk sesuatu juga bisa, ya kan? Itu kan pilihan manusia aja. Jadi pada intinya, agama itu logika buat gua. Bukan dogma ya. Agama itu logika. Yang disebut dogma itu adalah karena manusia tidak memahami logika berpikir agama itu sendiri. Tapi ketika kita mulai mampu, kayak gini lah contohnya, Wan ya. Ada hadis yang menyebutkan bahwa kalau kefakiran adalah awal daripada kekafiran kan. Nah, orang kan selalu menafsirkan fakir itu adalah miskin. Miskin finansial ya? Iya. Kalau gua enggak. Fakir itu kemiskinan dalam segala hal. Lu miskin ilmu, lu miskin wawasan, ya kan? Lu miskin akhlak, ya kan? Iya, betul. Bukan hanya miskin finansial, ya toh. Termasuk ketika kemudian naik haji lah bila mampu, kan gitu kan. Orang berpikir mampu secara finansial. Kalau gua enggak, gila, naik haji itu buat gua adalah ibadah yang paling berat, men. Ya kan? Lu harus meninggalkan semua dunia lu. Ya. Fokus di sana selama bukan hanya hari. Fokus, lu harus meninggalkan dunia lu. Dunia lu. Nggak usah, jangan ada pikiran harta. Itu paling berat, makanya terlalu terakhir. Dan itu nggak gampang. Makanya gue bilang ketika ada teman gue naik haji, bolak-balik gitu, gue pengen ketawa. Apa yang didapatkan dari haji, kan gitu kan. Nggak ada. Karena nggak ada kesadaran baru, nggak ada akhlak baru yang dimunculkan. Bukan masalah akhlak ya. Akhlak itu kan apa sih? Orang kalau sudah naik haji itu gini, ada salah satu
kata-kata Sayyidina Ali yang buat Ali bin Abi Thalib yang saya terkesan banget. Bukan kamu tidak boleh memiliki dunia, tapi dunia yang tidak boleh memiliki kamu. Ya kan? Bukan karena kita tidak boleh mencari banyak hal, tapi jangan sampai kita terikat dengan apa yang kita cari di dunia. Ya kan? Ketika kita sudah mau naik haji, ketika kita sudah mau haji, kita bukan hanya mampu secara materi, tapi juga mampu nggak kita melepaskan ikatan keduniawian ini? Istilahnya apa sih? Nah ini ngerinya tuh kan gitu. Yang disebut keduniawian itu apa sih, Wan? Ya kan? Itu bukan harta, bukan rumah, bukan. Tetapi apa yang paling lu sayangin dan jadi berhala bagi diri lu? Nah, itu susah tuh. Anak bisa, istri bisa, kegantengan bisa, kesehatan bisa. Apa sih yang lu sayang? Itu akan dihajar di sini. Dihajar nggak karu-karan. That's dunia. Oke. Ya kan? Oke. Pertanyaan terakhir dan ini juga mengulang dari pertanyaan saya yang pertama, Mas Denny. Jadi mereka yang menuduhkan Mas Denny sebagai penista dan lain sebagainya itu kan katakanlah ya kita anggap mereka itu masih terjebak pada formal yang dalam bentuk syariat ya. Tapi apakah Mas Denny percaya teman-teman di sana itu bisa keluar dan bisa keluar dari jebakan arogansi yang sifatnya tadi syariat ini? Insya Allah bisa lah. Makanya gue nggak selesai-selesai kan. Gue bilang, ya mungkin ini tugas gue, fungsi gue di dunia itu memberikan mereka banyak pencerahan. Tapi bukan dengan gaya seorang ustadz, karena gue bukan ustadz. Dengan gaya seorang Denny Siregar, yang orang selengean, yang sembarangan. Tapi kalau misalnya teman-teman lihat video-video gua yang bicara tentang politik dan segala macam, itu sebenarnya banyak bicara tentang nilai, ya kan, nilai seorang manusia, kan gitu kan. Bukan hanya, tapi bukan dalam bentuk hadis atau ayat, ya, tapi dalam bentuk perilaku manusia yang ada di sekitarnya. Karena satu yang gua percaya, Wan, Tuhan itu tidak pernah mengajarkan manusia itu lewat perkataan, karena nggak mungkin kita berkata-kata sama Tuhan. Tapi mengajarkan kita dengan banyak peristiwa. Belajarlah kamu dengan peristiwa-peristiwa yang sudah aku hadirkan di dunia. Jadi jangan salahkan saya, kata Tuhan itu kan gitu. Kalau kemudian ternyata kamu terjebak pada kesalahan yang sama, karena kamu tidak pernah belajar daripada apa yang sudah saya hadirkan sebelumnya. Oke. Terima kasih Mas Denny. Thank you. Ini obrolan yang sangat penting dan mudah-mudahan kita semua bisa belajar dari obrolan ini. Terima kasih sekali lagi Mas Denny. Terima kasih juga penonton Coklat TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.